Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa informasi mengenai Mahkamah Konstitusi yang perlu kita semua ketahui. Berikut video ulasannya. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide MK Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2, pasal 24C, dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para Hakim Konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK. Pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun terdapat 6 asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah persidangan terbuka untuk umum, lalu independen dan imparsial, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya murah, hak untuk didengar secara seimbang, hakim aktif dan juga pasif dalam proses persidangan. Dan yang terakhir ialah ius curia novit. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga pasal 24C ayat ke-1, yaitu judicial review, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lalu, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Memutuskan pembubaran partai politik. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lalu, selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tinggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang terjadi pada pengadilan lain. Susunan organisasi dalam Mahkamah Konstitusi. Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas 3 komponen, yaitu para hakim, sekretariat jenderal, dan panitra.
Kasus-kasus yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus ini antara lain adalah perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, penuntutan penanggung-jawaban presiden atau wakil presiden, dan pengujian undang-undang dan pemisahan MK dan MA. Sekian video kali ini. Terima kasih karena telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.